Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani 'alal mab'uuts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Tauhid, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu keutamaan tauhid dan tauhid yang mana tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Dan alhamdulillah dalam bab ini kita sudah membahas panjang lebar, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab bagi siapa yang memurnikan atau merealisasikan tauhid atau menyempurnakan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Baik. Fadhal ya Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Bab kedua, barang siapa yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Baik, barakallahu fiik. Pada bab ini jemaah sekalian mengatakan Allah, al-muallif, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya barang siapa yang merealisasikan tauhid atau menyempurnakan tauhid, maka dia memiliki kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Adapun bab sebelumnya, muallif menjelaskan bahwasannya tauhid adalah yang menjamin seorang hamba masuk surga. Walaupun ada hamba yang dia dicuci terlebih dahulu di neraka, kemudian nanti pada akhirnya dia kembali ke surga. Ada juga hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dia dihisab, ya, begitu panjang hisabnya, walaupun akhirnya dia juga masuk ke dalam surga. Akan tetapi ya, dia melalui proses apa? Hisab, proses perhitungan, dan perhitungan itu panjang, ya, dihitung amalannya, dihitung segala perbuatan yang dia perbuat selama dia di dunia, ya. Walaupun pada akhirnya ketika dia melakukan dosa besar selain syirik, ada kemungkinan baginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia harus melalui proses hisab. Dan ketika seseorang sudah berakidah dengan tauhid, ya, berakidah dengan akidah tauhid yang benar, maka ya, ketika dia sudah punya taksil, dia sudah punya bekal atau dia sudah punya pondasi dalam hal tauhid, maka dia ya, tempat kembalinya adalah apa? Surga. Walaupun dia tidak langsung masuk surga, akan tapi ada yang dicuci terlebih dahulu, ada juga yang melalui apa? Proses hisab, ya, hisab yang panjang. Ya, maka dalam bab sebelumnya muallif menjelaskan bahwasannya itulah keutamaan tauhid yang mana tauhid, ya, ketika seseorang itu bertauhid, dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya ada sekelompok orang, ada sekelompok kaum muslimin yang mana mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dia melalui apa? Jalan tol, ya, langsung masuk ke dalam surga. Ya. Siapa itu? Yaitu orang yang mentahqiq. Apa itu tahqiq? Yaitu orang yang merealisasikan, orang yang ya, menyempurnakan tauhid. Maka dalam bab ini al-muallif rahimahullah, ya,
setidaknya menyebutkan sekitar 8 ciri atau 8 hal, yang mana 8 hal ini menjadi ciri seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Yang pertama adalah, kita akan tuliskan, bab barang siapa yang purnakan tauhid, maka akan masuk surga tanpa hisab. Oke. Tanpa hisab. Dalam bab ini al-muallif setidaknya menyebut 8 sifat. Ya, 8 sifat seseorang hamba dia bisa mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah, dari kiri saja. Pertama, ia menjadi panutan dalam hal kebaikan. Kemudian yang kedua, selalu melakukan ketaatan. Nanti insya Allah setiap dari poin-poin ini akan dijelaskan oleh Syekh dalam bentuk dalil. Dalil yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ya dalam kitabnya, kitab At-Tauhid. Kemudian yang ketiga, berpaling dari segala bentuk kesyirikan dan bid'ah ataupun maksiat. Yang keempat, menjauhi para pelaku kesyirikan. Yang kelima, tidak meminta ruqyah. Yang keenam, tidak menganggap sial sesuatu atau disebut dengan tatoyur, tatoyur dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan pengobatan kai. Kai itu nanti insya Allah kita akan jelaskan apa itu kai. Yang kedelapan, selalu bertawakal kepada Allah. Nah, ini adalah 8 sifat. Apabila sifat ini ada dalam diri seorang hamba, maka dia berpotensi ya untuk masuk surga tanpa hisab. Ketika 8 sifat ini ada dalam diri seorang hamba, maka sejatinya dia telah mentahqiq atau menyempurnakan apa? Tauhid. Kalau kita pahami bahwasannya tahqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid atau merealisasikan tauhid, itu terbagi menjadi 2. Ada tahqiqut tauhid yang wajib. Ada tahqiq tauhid yang wajib ya. Yaitu adalah bentuknya
melakukan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Jadi tidak ada dalam dirinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang seperti ini dia telah merealisasikan tauhid yang wajib. Artinya apa? Ya, dia sudah ada dasarnya dalam dirinya tauhid, akan tetapi dia naik setingkat, yaitu dia telah menyempurnakan tauhid yang wajib. Yang kedua adalah ada namanya tauhid, tahqiqut tauhid mustahabbat. Yaitu yang kalau mustahabbatnya itu yang sunnah ya, atau mandubat gitu ya. Baik. Apa maksudnya? Yaitu melakukan ya, hal-hal yang disunnahkan dan menjauhi hal yang makruh ataupun yang mubah. Bukan yang maksudnya yang mubah ini tidak bermudah-mudahan dalam hal yang mubah. Contoh misalnya ada orang merokok. Merokok itu sebagian ulama memfatwakan apa? Makruh. Sebagian ulama. Walaupun yang lebih kuat pendapatnya adalah haram, karena apa? Membahayakan diri sendiri. Ya. Dan itu bahayanya waqi, jelas. Akan tapi ada sebagian yang memfatwakan apa? Makruh. Katakan Anda mengambil hukum yang makruh, maka ketika dia ingin mentahqiqut tauhid dengan yang lebih sempurna lagi, yaitu dalam tahap mustahabbat, yaitu sunnah, maka dia harus menjauhi segala hal yang makruh ataupun segala hal yang mubah. Jadi tidak bermudah-mudahan dengan hal yang apa? Yang mubah. Ya, contoh misalnya main PS. Main PS mau mubah apa enggak? Mubah, enggak ada masalah. Ya, tapi dia tidak bermudah-mudahan dengan hal tersebut. Ya. Kalau bisa dia tinggalkan karena tidak ada manfaatnya misalnya. Maka orang yang seperti ini ya insya Allah dapat atau dia berada pada tingkat tahqiqut tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dalam tingkatan mustahabbat, yang dia jauh di atas dari tahqiqut tauhid yang wajib. Sampai sini insyaallah dipahami? Ya? Baik. Baik, fadhal ya Syekh. Lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan, senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepada Allah semata, serta sama sekali ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik terhadap Allah. Baik, barakallahu fiik. Syekh rahimahullah, beliau membawakan dalil ini, itu menunjukkan bahwasannya orang yang merealisasikan tauhid, yang menyempurnakan tauhid, ya dia akan menjadi qudwah, dia akan menjadi panutan bagi orang lain. Dalilnya adalah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau alaihissalam menjadi panutan atau menjadi panutan ya kaum-kaum yang setelahnya. Yang mana anak Ibrahim alaihissalam sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, yaitu orang yang terdekatnya Allah. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Imam. Apa maksudnya imam? Yaitu yang mana dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam terkumpul sifat yang sempurna bagi manusia. Sehingga apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi panutan bagi manusia. Dia dalam hal misalnya tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, bahkan diancam sendiri oleh bapaknya, ya.
diancam oleh bapaknya. Akan tetapi apakah Nabi Ibrahim takut? Jawabannya apa? Tidak. Beliau tetap tegar, beliau tetap berpegang teguh dengan akidahnya, yaitu akidah tauhid. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akidah yang benar, dengan sifat yang sempurna, beliau dijadikan imam. Artinya apa? Menjadi panutan bagi umat manusia. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya, disifati oleh Allah qanitan lillah. Apa maksud qanitan lillah? Ya, yaitu daiman fi taatillah, yaitu selalu ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'ilan an tariqi ahli syirki wal ma'asi, ya, yaitu berpaling dari jalannya para pelaku kesyirikan dan pelaku maksiat. Jadi dua sifat dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, dia menjadi qudwah, menjadi panutan. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu melaksanakan ketaatan, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari jalan kesyirikan, bahkan berpaling dari jalan kemaksiatan. Ya, walam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maksud dari walam yakum minal musyrikin, yaitu beliau menjauhi para pelaku kesyirikan dan menjauhi cara-cara kesyirikan. Maka apa? Tiga sifat ini yaitu disebutkan dalam sifat yang pertama, kedua, ketiga. Ya, ini adalah sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat ini. Yang mana ketika seorang hamba dia menjadi panutan, kemudian dia terus dawam ala ta'ah, terus ya, melakukan ketaatan, ya, bahkan tidak ada terbesit dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan, ya, tentunya ini sulit sekali. Sulit sekali. Maka ganjarannya adalah besar. Masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mau masuk surga tanpa hisab? Ya. Kita semua mau. Ya. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Ya. Ada hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus menjadi qudwah. Kita harus menjadi imam, menjadi panutan. Yang kedua adalah kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan, ya, atau menghindari para pelaku kesyirikan dan menghindari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah ya, menjauhi mereka, menjauhi cara-cara mereka melakukan kemaksiatan, cara-cara mereka melakukan kesyirikan, jauhi. Ya. Maka ini adalah tiga sifat ya, bagi orang yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga tanpa hisab. Baik, lanjutkan. Betul. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Rabb mereka. Baik, barakallahu fiik. Mengapa Syekh rahimahullah beliau mencatutkan atau membawakan ayat ini ya. Kaitannya ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah bahwasannya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya, adalah orang-orang yang tidak sedikit pun melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah ingin memuji orang-orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid ya, dia memiliki kemungkinan atau memiliki ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga tanpa hisab. Kita lanjutkan. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni duduktu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka 'ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husaybi annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw hamatin qala qad ahsana man antaha ila ma sami'a walakin haddatsana ibnu Abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacanya qad ahsana man intaha ila ma sami'a, bukan man intaha, man intaha. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana ibnu Abbas walakin haddatsana ibnu Abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
uridat 'alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idza rufi'a li sawadun laysa idza bukan idza id rufi'a li sawadun 'azim والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوه فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau bertutur, suatu ketika saya berada di sisi Sa'ad bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya menjawab, saya. Kemudian saya mengabarkan, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan salat, tetapi saya disengat oleh kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kau lakukan? Saya menjawab, saya minta untuk diruqyah. Ia bertanya lagi, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Saya menjawab, yaitu sebuah hadis yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami. Barakallahu fiik. Di sini ya, ada satu faedah bahwasanya para sahabat dahulu ketika terjadi sesuatu, apa yang mereka katakan? Ya. Mereka berkata, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang membawamu untuk melakukan demikian? Artinya apa? Mereka bertanya tentang dalil. Ya. Dan ini sudah dibiasakan oleh sahabat. Yaitu dalam hadis ini diceritakan bahwasannya Husain bin Abdurrahman ya, berkata bahwasanya aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya. Dan Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadda al-bariha. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu, maka aku pun berkata, yaitu Husain, ana. Tsumma qultu, kemudian aku pun berkata, yaitu Husain berkata, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Akan tetapi ketika aku melihat hal tersebut, aku tidak dalam keadaan salat, akan tetapi pada saat itu aku sedang disengat. Qal fama sana'ta. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, apa yang kau perbuat wahai Husain? Qala irtaqaitu. Ya. Maka aku pun menjawab, aku meruqyah. Ya. Mengapa? Kemudian Sa'id bin Jubair pun berkata kepada Husain, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang membuatmu untuk melakukan ruqyah? Ketika engkau disengat, mengapa engkau melakukan ruqyah? Apa jawabannya Husain? Ya. Hadithun haddatsanahu Sya'bi. Ya, hadithun yaitu sebuah hadis yang diceritakan oleh Sya'bi. Ya, artinya apa? Husain menjawab bahwasannya aku melakukan hal tersebut dengan sebab hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Sya'bi. Ya, artinya Husain yang menjawab bahwasannya aku melakukan hal ini bukan kelakuan dariku, akan tetapi ada dasarnya, ada dalilnya. Maka beliau mengatakan bahwasanya aku melakukan atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi. Kemudian lanjutkan. Saya menjawab, yaitu sebuah hadis yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami.
Ia bertanya lagi, hadis apa yang dia tuturkan kepadamu? Saya menjawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb bahwa Buraidah berkata, tiada ruqyah kecuali karena ain atau sengatan. Barakallahu fiik. Maksudnya tidak ada ruqyah di sini adalah maksudnya tidak ada ruqyah yang paling sesuai. Artinya apa? Tidak ada ruqyah yang manfaatnya itu lebih bermanfaat dibanding untuk mengobati ain dan humah. Apa itu humah? Yaitu sengatan. Bisa sengatan kalajengking atau hewan-hewan yang berbisa. Artinya apa? Ruqyah bisa dilakukan pada setiap penyakit. Akan tapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ruqyah juga ampuh dalam penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah ketika seseorang dipuji, kemudian tiba-tiba dia demam. Contoh misalnya, ada orang yang lewat, kemudian dia Masya Allah ganteng sekali. Ketika dia melihat orang tersebut ganteng atau cantik, kemudian dia puji. Maka bisa jadi ketika itu orang yang dipuji tadi dia terkena semisal demam atau penyakit-penyakit yang pada dasarnya tidak diketahui apa penyebabnya. Maka ketahuilah bahwasannya bisa jadi itu adalah apa? Ain. Ain itu adalah sihir. Jadi itu bisa terjadi dan itu ma'ruf Itu ma'ruf. Maka pengobatannya adalah bisa dengan apa? Ruqyah. Bukan berarti ruqyah itu tidak ampuh untuk penyakit yang lain. Nah, insyaallah ampuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maksud dari hadis ini adalah ruqyah itu lebih ampuh pemanfaatannya insyaallah untuk penyakit ain dan sengatan. Barakallahu. Lanjutkan. Ia berucap, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami bahwa beliau berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Seorang nabi. Harus kita pahami hadis ini. Kemudian siapa? Sya'bi berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami. Apa maknanya? Di situ maknanya yang antum pahami. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Nah di sini Sa'id bukan Sya'bi, Sa'id bin Jubair berkata, sungguh baik orang yang telah mendengar telah melakukan apa yang dia dengarkan. Artinya apa? Dia telah mendengarkan dalil dari Husain. Kemudian setelah dia berkata demikian, dia mengungkapkan atau menuturkan dalil yang lain tentang ruqyah yang dia ketahui. Apa dalilnya? Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Lanjutkan. Akan tetapi Ibnu Abbas bertutur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Seorang nabi yang ada 1 dan 2 orang bersamanya. Tetapi ada pula seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula. Maka dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ibnu Abbas berkata, kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang mereka 70 orang itu. Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah sahabat. Dalam hadis ini disebutkan hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Ketika Nabi SAW bertanya, ada sekitar sekumpulan atau sekumpulan hitam, yaitu besar sekali, yaitu dari manusia. Beliau melihat hal tersebut, maka dikatakan bahwasanya ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka, yaitu di antara umatmu, ada 70.000 golongan atau ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ma'kulli alfin sab'una alfan. Jadi setiap 1000 orang
ya itu membawa 70.000 orang. Artinya apa? Di situ dalam hadis ini disebutkan hanya 70.000 orang. Akan tapi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau SAW menuturkan setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Ya, berarti berapa? 70.000 kali 70.000. Berarti totalnya berapa? 4.900.000 orang. Ya. Baik, lanjutkan. Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Dan mereka menyebut lagi beberapa kemungkinan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai, tidak melakukan tatayyur, tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan seraya meminta, mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk ke dalam golongan mereka. Kemudian berdirilah seseorang yang lain seraya meminta, mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Beliau menjawab, Ukasyah telah mendahulimu. Barakallahu fiik. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menyebutkan hadis tersebut, para sahabat berbincang, ya, siapakah orang tersebut? Ya, kemudian dia mengatakan bahwasannya ya mungkin saja orang-orang tersebut adalah orang yang menemani Rasulullah SAW. Atau mungkin saja orang-orang tersebut adalah orang yang lahir di atas keislaman, yang lahir di atas keislaman dan tidak pernah berbuat kesyirikan walaupun sedikit. Ya. Dan mereka saling berbincang. Ya, banyak pendapat-pendapat di antara mereka. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun keluar, kemudian mengabarkan kepada mereka orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, sekitar 70.000 kali 70.000, yaitu 4.900.000. Yaitu adalah orang yang pertama, la yastaqun, orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Yang kedua adalah wala yaktawun, yaitu orang yang tidak pernah mengobati dengan pengobatan kai. Kai itu apa? Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Ya, dahulu orang ketika misalnya luka, agar supaya lukanya ini cepat tertutup, maka mereka taruh besi panas di luka tersebut sehingga tertutup. Sakit, sakit, akan tetapi cepat sembuh. Ya, atau ada penyakit-penyakit yang lain yang disebutkan atau diobati dengan metode apa? Kai ini. Jadi intinya kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Ya. Kemudian wala yatatayyarun, yaitu orang yang tidak menganggap sial dengan sesuatu. Ya, semisal contoh, ya, ketika kita mengendarai mobil, qadarullah, ya, qadarullah, kita misalnya terserempet, ya. Kemudian ketika kita terserempet dengan suatu hal misalnya, atau kita ketabrak kucing lah apa segala macam, ya, kita mengaitkan, oh ini gara-garanya saya tidak, atau saya nggak pakai sendal yang warna biru misalnya. Ya. Jadi menganggap sial sesuatu yang bukan sebab, itu namanya tatayyur. Nah, ini termasuk syirik, ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak mungkin melakukan apa? Tatayyur. Atau misalnya contoh, ketika seseorang ingin safar, maka dia lempar dulu koin. Yang keluar koin 500, anggaplah. Kalau keluar 500, saya safar. Tapi kalau keluar Garuda, saya nggak safar. Karena kalau keluar Garuda bahaya nih, nanti di jalan ada apa-apa. Tapi kalau 500 sudah dipastikan apa? Mulus. Maka ini disebut apa? Tatayyur. Ya, menganggap sial sesuatu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka bertawakal, ya, dengan Rabb-nya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan Ukasyah bin Mihsan, ya, faqama Ukasyah. Kemudian Ukasyah pada saat itu, ya, berdiri, ya. Kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ud'ullaha, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah
ayyaj'alani minhum, agar supaya aku dijadikan ya seseorang yang masuk di antara mereka. Qal, kemudian Nabi SAW bersabda, anta minhum, wahai Ukasyah, engkau adalah salah satu dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian setelah itu ada seorang laki-laki yang berdiri juga. Ya. Faqal, dan dia berkata kepada Nabi, ud'ullaha, wahai Nabi, doakanlah kepada Allah agar ayyaj'alani minhum, agar aku dijadikan salah satu dari golongan mereka. Qal, kemudian Nabi SAW pun bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Jadi hadis ini ya menyebutkan bahwasannya ada 4 sifat ya orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita jelaskan ya. Yang pertama adalah ya tadi kita sudah jelaskan ya bahwasannya 4 sifat ini dalam ayat ya ia menjadi panutan itu tadi, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, sampai 4 ini yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun ya. Adapun yang 4 sifat setelahnya itu disebutkan dalam hadis Ukasyah ya, dalam hadis ya dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Baik, kita bahas. Apa yang dimaksud dengan tidak meminta ruqyah? Ini sudah bisa dihapus ya Pak? Insyaallah. Pembagian tahqiq tauhid kita hapus ya. Tidak meminta ruqyah, ya, ruqyah itu, ruqyah yang pertama adalah orang yang meruqyah dirinya sendiri. Ya. Maka ini dibolehkan. Hukumnya apa? Jaiz. Boleh. Dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, orang yang meruqyah orang lain, maka hukumnya boleh ya. Kata Nabi SAW, tidak apa-apa dengan ruqyah malam takun syirkan ya. Tidak ada masalah dengan ruqyah asalkan ruqyah tersebut tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya ya. Artinya apa? Orang yang meruqyah orang lain itu adalah sebuah kebaikan, maka dia tetap bisa mendapatkan atau berpotensi untuk mendapatkan ganjaran ya, masuk surga tanpa hisab ya. Jadi orang yang meruqyah orang lain yaitu hukumnya boleh ya, jaiz ya, dan dia mendapatkan kesempatan untuk pahala ini. Kemudian yang ketiga, meminta ruqyah untuk diri sendiri. Nah, meminta ruqyah untuk diri sendiri inilah yang disebutkan dalam hadis. Ya. Inilah yang disebutkan dalam hadis. Maka ketika dia meminta ruqyah untuk diri sendiri, ya, maka hukumnya apa? Makruh. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika seseorang yang meminta ruqyah untuk diri sendiri, umumnya apa? Dia bersandar dengan apa? Ruqyah. Dia bersandar dengan ruqyah. Ya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan gangguan dan lain sebagainya, sehingga apa? Ya, dia tidak bisa meruqyah dengan untuk dirinya sendiri. Dia meminta orang lain yang dianggap lebih alim, ya, lebih ustadz atau lebih syekh, lebih kiai, ya, meruqyah dirinya. Ya, jadi ada unsur tadallul, ada unsur tunduk terhadap orang yang meruqyah. Ya. Maka orang yang meminta ruqyah untuk dirinya sendiri, meminta orang lain agar supaya meruqyah dirinya, maka dia masuk ke dalam hadis ini, yaitu orang yang seperti ini ya, dia tidak bisa mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab.
Kemudian yang keempat, meminta ruqyah untuk orang lain. Orang lain. Maka hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh dan tidak masuk ke dalam hadis ini. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi SAW ya juga pernah memerintahkan para sahabatnya untuk saling meruqyah satu sama lain. Untuk saling meruqyah satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya meminta ruqyah untuk orang lain itu adalah bentuk kebaikan. Ya, kebaikan kepada orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan apa? Untuk orang lain. Jadi tidak ada unsur yang namanya tazallul atau penundukan, ya. Tidak ada unsur yang namanya bersandar kepada makhluk karena dia minta untuk orang lain. Kalau orang lain mau ruqyah, fadhol. Kalau tidak ya sudah, tidak ada masalah, ya. Maka orang yang meminta ruqyah untuk orang lain, dia tetap dapat atau tetap bisa mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sampai sini dipahami insyaallah? Paham ikhwah? Paham insyaallah? Ini harus ada ujian sebenarnya. baru ketahuan yang paham sama yang enggak, ya. Paham insyaallah ya? Nanti suatu waktu Anda tanya, insyaallah bisa jawab ya. Insyaallah. Karena pembahasan kita apa? Pembahasan kita ini berlanjut ya. Saling terkait dengan pembahasan sebelumnya. Ini pembahasan tentang ruqyah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menganggap sial sesuatu, yaitu tatayyur. Ya, hukum tatayyur ya, sama dengan hukum tamimah. Ya. Tamimah itu apa? Jimat. Ketika dia menganggap bahwasannya hal tersebut ya, dia berpengaruh dengan sendirinya, yaitu memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, maka itu termasuk syirik besar. Ya, contoh misalnya tadi koin. Ya, kemudian dia lemparkan koin, kemudian kalau 500 keluar berarti sial. Kalau Garuda tadi 500 baik ya, 500 baik, Garuda sial misalnya. Kemudian qadarullah yang keluar Garuda. Ya. Kemudian dia enggan safar disebabkan dia memiliki keyakinan kalau seandainya saya safar, koin ini akan mengakibatkan keburukan bagi saya, karena sejatinya sudah memberitahu saya bahwasanya ada hal-hal yang akan terjadi. Maka ini termasuk syirik besar. Bahwasanya ini yang menyebabkan memberikan manfaat dan mudarat. Ataupun misalnya kalau dia hanya sekedar ini menjadi sebab, maka ini termasuk syirik kecil. Ya, ibaratnya cuma koin ini aja lah yang memberitahu saya, tapi bukan dia memberikan manfaat dan mudarat, maka ini hanya syirik kecil. Baik, ini adalah tatayyur. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan pengobatan kai. Pengobatan kai. Pengobatan kai. Walaupun sekarang ini tidak ma'ruf ya, tapi dahulu itu ma'ruf sekali. Pengobatan kai adalah pengobatan dengan besi panas. Yang pertama, apabila tidak ada sebab yang mendorong untuk melakukan kai, maka hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Ya, semisal apa? Kalau orang dulu ya, kalau antum pernah lihat di cuplikan film atau apa itu, dikasih tanda pakai besi panas, teng gitu ya. Kulitnya dikasih tanda pakai besi panas. Entah itu nomor, entah itu tanda apapun itu. Ya. Maka ketika hal tersebut dilakukan, di sini tidak ada unsur apa-apa, tidak ada unsur pengobatan, tidak ada unsur yang lainnya. Ya, tapi hanya sekedar dikasih besi panas untuk penanda. Maka hukumnya apa? Haram. Ini kalau misalnya terjadi. Kalau misalnya apa? Terjadi. Hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ada unsur tasyabbuh, ya. Karena ada unsur tasyabbuh. Tasyabbuh dengan siapa? Tasyabbuh dengan kufar, kaum kafir. Orang-orang kafir yaitu begitu mereka.
yang menandai seseorang dengan kai tadi, dengan besi panas. Ya. Jadi nggak bisa hilang tuh, entah itu budak atau apa gitu ya, ditandai dengan itu agar supaya apa? Tidak hilang. Kemudian yang selanjutnya yang dua, apabila pengobatan kai ya apabila pengobatan kai tidak sepenuhnya diyakini gitu ya, dapat menjadi sebab atas penyakit tertentu. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini. Ketika seseorang ya dia menderita suatu penyakit, kemudian ada orang yang mengatakan, antum caranya adalah agar supaya penyakit antum ini, katakanlah contoh ini ulat-ulat apa segala macam gitu ya. Ada misalnya di kulitnya tuh ada keluar ulat dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan, cara obatnya adalah dengan kai. Nanti biar ulat ini mati. Katanya begitu. Tapi perkataan dia ini tidak ilmiah, 50-50. Bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Jadi tidak ada keyakinan di situ bahwasanya penyakitnya akan sembuh. Ya. Maka hukumnya ketika dia meletakkan besi panas ke dalam badannya, itu hukumnya adalah apa? Makruh. Ya. Makruh. Kemudian yang ketiga, ya, apabila pengobatan kai ya sepenuhnya diyakini dapat menjadi sebab atas penyakit tertentu, dapat menjadi sebab atas penyakit tertentu ya. Karena sudah ada penelitian dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah jaiz. Apa itu jaiz? Boleh ya, boleh. Akan tetapi walaupun boleh, ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia telah menghilangkan kesempatan bagi dirinya untuk mendapatkan pahala masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang melakukan pengobatan ini ya, itu umumnya adalah boleh ya, jadi tidak dilarang ya, tidak dilarang, dia dari rinciannya. Akan tetapi ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ya masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedelapan adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal, dalilnya banyak. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka sudah cukup. Ya, apa tawakal ikhwah artinya? Berserah diri, berarti nggak kerja. Apa tawakal ikhwan? Berserah diri, berarti nggak ngambil sebab. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, berserah diri. Sudah, saya berserah diri kepada Allah. Ya, saya serahkan semua urusan saya sama Allah. Apa makna tawakal? Tawakal adalah badlu al-asbab, yaitu mengambil sebab ma'a i'timadi qalbin 'ala Allah, ya. Tawakal adalah ya mengambil sebab ya dengan hati yang selalu bersandar kepada Allah. Maka ketika seseorang mendapati suatu kesulitan,
kemudian dia mengatakan, ya sudahlah, aku serahkan semua sama Allah. Ini bininya nggak makan, anaknya nggak makan. Habis itu saya sudah serahkan sama Allah, Allah nggak sedia makan. Ya akhi, antum bukan tawakal itu. Ya, tawakal itu harus dibarengi dengan apa? Sebab, harus ada sebabnya. Ya. Nabi saja, ketika ada seseorang yang sakit, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Harus berobat. Kata Nabi SAW, tadawu ibadallah. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah ma wada'a da'. Sesungguhnya Allah tidak akan meletakkan suatu penyakit illa wada'a lahu syifa, kecuali Allah telah meletakkan baginya apa? Penawarnya. Ya, ghairu da'in wahidin wa huwa al-haram. Kecuali satu penyakit, yaitu apa? Kematian. Nabi mengatakan apa? Tadawu, ya. Berobatlah kalian. Nabi menyuruh kita mengambil sebab. Suruh berobat. Bukan tidurlah kalian bersandar kepada Allah, tidak. Berobat. Akan tetapi tetap hatinya apa? Ya, bersandar kepada Allah, bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Akan tetapi harus mengambil sebab. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, la tatimmu haqiqatu tauhid. Tidak akan sempurna hakikat, ya, yaitu hakikat tauhid, illa bi mubasyaratil asbab al-masyru'ah, kecuali dengan mengambil sebab-sebab apa yang disyariatkan, ya. Wa ta'tiluha yaqdah fi nafsi at-tawakkul. Dan orang yang tidak mengambil sebab, maka itu adalah bentuk kecacatan dalam hal tawakal. Itu dalam kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Maka orang yang bertawakal, ya, itu harus mengambil sebab. Ketika dia sudah mengambil sebab, kemudian Allah tidak mengabulkan keinginannya, maka sudah berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini paham insyaallah? Jelas ya? Ya, jadi intinya adalah ketika kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka 8 sifat ini harus kita jaga. Ya. Mungkin sifat yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan mungkin bisa kita. Ya, tapi sifat pertama, kedua, ketiga, keempat ini harus punya ekstra, artinya punya apa? Ya, kita harus misalnya menjadi panutan. Ini subhanallah sulit. Ya, selalu melaksanakan ketaatan. Ya, bahkan tidak terbetik dalam hatinya untuk bermaksiat. Ini sulit sekali. Berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Ya, ini mungkin bisa kita insyaallah. Akan tapi dalam bentuk maksiat sulit. Ya. Kemudian dalam bentuk kesyirikan kita harus tahu macam-macam kesyirikan. Ya. Apa itu kesyirikan, kemudian jenisnya, kemudian macam-macamnya, sehingga apa kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, menjauhi para pelaku kesyirikan. Ya, semisal orang-orang yang meminta kepada kuburan, ya, datang kuburan wali fulan, kemudian digosok-gosok, kemudian meminta kepada kuburan wali fulan, ya, meminta keberkahan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk apa? Kesyirikan. Pelaku kesyirikan harus kita apa? Jauhi. Kalau antum bisa dakwahi, tapi antum harus jauhi orang tersebut. Kalau misalnya nggak bisa dakwah, ya, misalnya kalau antum dakwahi dia malah berontak, ya berarti antum jauhi. Daripada antum terkena apa? Syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan. Ya, kadang orang yang tidak memiliki, belum memiliki kaidah atau memiliki akidah yang kuat, ya, pemikirannya ini gampang apa? Dipengaruhi. Sehingga apa? Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang tersebut, yang awalnya mereka murni akidahnya tauhid, lama-kelamaan akan mengiyakan atau akan mewajarkan perilaku orang tersebut. Oh iya ya, oh iya wajar ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ilmunya belum cukup, tauhidnya belum kuat. Maka kalau tauhidnya belum kuat, orang-orang yang berlaku atau pelaku kesyirikan wajib dijauhi. Baik, sampai sini insyaallah mafhum, ikhwah. Bab ini paham insyaallah ya? Jelas ya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Lepuh disebabkan hewan. Maksudnya? Oh, sapi. Baik.
Barakallahu fiik. Ya. Dalam hadis ini disebutkan adalah yaktawun. Yaktawun itu adalah orang yang melakukan kai. Baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah orang yang meminta untuk kai. Ya. Qiyas atas dalil orang yang meminta ruqyah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi orang yang melakukan kai tadi itu tidak masuk dalam hadis ini. Akan tetapi kalau kita tinjau dalam bahasa Arab, ya, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Dalam hadis disebutkan, ya, bukan kalimat yastakwun. Ya, makanya harus paham sorof. Ya. Yastakwun artinya apa? Meminta kai. Meminta kai. Tapi yang disebut dalam hadis adalah la yaktawun, yang mana mereka tidak melakukan kai. Mereka tidak melakukan kai. Ya, jadi yang disebutkan dalam hadis ini menurut pendapat yang lebih kuat, ya, kita condong kepadanya adalah orang yang melakukan kai. Ya, pelakunya, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Mafhum insyaallah. Adapun yang meminta kai, ya, itu sama saja juga dia apa? Ya, apa namanya? Kalau meminta kai, ya, kalau dia meminta untuk pengobatan dia masuk dalam hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Mafhum insyaallah. Yang melakukan kai. Nah, apakah kita sudah tidak tahu sebelumnya kalau kita setelah ruqyah itu apakah termasuk hadis ini, Ustaz? Kita nggak tahu tuh kalau misalnya setelah ruqyah kita pernah minta diruqyah. Minta diruqyah, baru tahu ilmu ini. Ya. Baru tahu hadis ini. Apakah kita sudah termasuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab? Kalau secara zahir hadisnya tidak. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Maha baik, ya. Mudah-mudahan Allah, ya, mengampuni kita, artinya apa? Memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Karena mungkin kita tidak mengetahui. Tapi ketika kita sudah mengetahui, kemudian kita terkena suatu penyakit yang memang harusnya diruqyah, akan tetapi kita bersabar. Kalau tidak bisa meruqyah diri sendiri, paling tidak kita bersabar, ya, untuk tidak meminta ruqyah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan dia atau memasukkan dia ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, bisa jadi disebabkan apa? Keteguhan hatinya dan lain sebagainya, ya. Karena mungkin awalnya dia tidak tahu, tapi ketika dia sudah tahu hadis ini, maka dia menjauhi hal tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. 70.000. 4.900.000. 6. 6. Sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Sesuai dengan disebutkan dalam hadis, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi sampai sekarang. Berarti orangnya banyak atau sedikit, ya? Sedikit, ya? Sedikit. Ya. Seleksinya ketat. Seleksinya apa? Ketat. Maka ketika Mukasyah, ya, meminta hal tersebut, kemudian Nabi SAW mengatakan anta minhum, masya Allah, ni'mal bisyarah, ya. Sungguh kabar gembira yang sangat baik, ya. Jadi disebutkan di situ angka, ya, Allah alam, ya, mungkin itu adalah bentuk tahdid, artinya apa? Bentuk pembatasan, ya, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW ada sejumlah sekitar 4.900.000, ya, di situ 70.000 disebutkan dalam nas hadis, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Artinya apa? 70.000 kali 70.000, 4.900.000. Ya, jadi ada 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, artinya apa? Jalan tol. Ya. Apa?
Allahu a'lam. Ya bisa jadi kita masuk di antara apa? Di antara mereka. Ya kita hanya berdoa saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Banyak orang ya, anak pernah lihat video, subhanallah ya. Di Mekah ini. Datang ke kuburan, enggak tahu siapa, kuburan kiainya, kadang qadarullah kiainya meninggal kemudian dikuburkan di Mekah. Dipegang nisannya, berdoa di situ. Doa dalam doanya disebutkan, ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, dengan sebab dia meminta kepada kuburan. Ya, dengan sebab si wali fulan, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Tidak. Kenapa? Persyaratannya tidak terpenuhi. Apa persyaratannya? Tidak boleh ada kesyirikan. Jangan sampai kesyirikan, kemaksiatan saja tidak boleh ada. Jadi orang yang tidak ada kemaksiatan dalam hatinya. Sulit tidak? Sulit. Karena kesulitan itu, ketika seorang hamba sampai kepada derajat itu, maka ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab, ikhwan. Enggak ada lagi perhitungan tuh. Apalagi azab. Hisab aja tidak ada. Apalagi apa? Azab. Alat tuh langsung masuk ke dalam surga. Barakallahu fiik. Jelas insyaallah? Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita masuk ke dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.